Oke, kita akan mempelajari JavaScript. Kita langsung aja mulai ke codingnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk yang awal ini, seperti biasanya di hampir semua bahasa pemrograman ya, kita mulai dengan Hello World ya, yang sangat sederhana. Ada dua cara menggunakan JavaScript. Cara pertama dengan inline, jadi di dalam file index.html Anda menambahkan ini ya, tag script pembuka dan tag script penutup ya. Kemudian Anda menuliskan kode JavaScript-nya di sini. Nah, untuk kode JavaScript yang pertama ini saya menggunakan console.log hello world ya. Hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Saya sudah buka ya. Di sini hasilnya di mana tulisan hello world-nya tertulis di konsol. Bagaimana cara melihat konsolnya? Kita klik kanan, inspect ya, inspect. Nah, Anda lihat di sini ada konsol ini ya. Nah, ya ini hello world kita tadi ya. Misalnya kita tambahkan juga hello kamu ya. Selamat belajar JavaScript. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat di sini ya. Hello kamu, selamat belajar JavaScript. Ini cara inline. Kita lanjutkan dengan cara eksternal ya. Oke, kita lanjutkan cara kedua dengan external script. Di external script ini, script JavaScript-nya ya ditaruh di luar. Nih. Jadi saya membuat dua file, yang satu index.html. Index.html memanggil script.js. Script.js yang ini ya. Nah, kita buka. Kita buka di sini console.log hello world. Jadi index.html memanggil script.js ini ya. Oke, Anda bisa lihat hasilnya di sini. Kita klik kanan, inspect ya. Oke, Anda bisa lihat di sini di bagian konsol. Nah, ada hello world ya. Seperti itu, jadi ada dua cara tadi. Untuk selanjutnya kita pakai eksternal ya. External script. Pertanyaannya apa itu JavaScript ya? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang lightweight, cross-platform, dan object-oriented ya. Lightweight maksudnya adalah bahasa JavaScript tidak makan banyak memori dari komputer ya. Juga sintaknya relatif lebih sederhana dan fiturnya juga lebih sederhana. Kalau cross-platform itu artinya bahasa JavaScript bisa digunakan untuk berbagai macam platform dan sistem ya, sistem-sistem lain. Kemudian juga cuma untuk web development ya, untuk yang lain bisa. Saya dengar terakhir bisa untuk Arduino pakai JavaScript bisa. Kemudian banyak hal yang lain. Jadi Anda belajar bahasa JavaScript sangat berguna sekali nanti karena sudah banyak sekali yang menggunakannya. Kalau Anda mengenal yang namanya React ya, React itu menggunakan JavaScript juga untuk pemrograman mobile ya. Dan sepertinya untuk object oriented ini Anda sudah tahu ya. Ini bahasa yang berbasis objek ya. Ini Anda sudah dapatkan di mata kuliah yang dulu pemrograman Java itu ya. Pemrograman berorientasi objek. Nanti kita perdalam di sini. Oke, untuk saat ini JavaScript awalnya hanya digunakan untuk client side. Client side itu di browser saja ya, hanya bisa bekerja di browser. Ini awalnya di client side JavaScript, di client side, bagian browser saja ya.
Kemudian saat ini sudah berkembang, sudah jalan di server side sejak adanya Node.js ya. Jadi tradisionalnya sih JavaScript itu jalan di client side ya. Dan untuk mata kuliah ini kita untuk sekarang hanya untuk client side saja ya. Jadi belum sampai di sini, nanti mungkin. Oke, kita ke bagian variabel di kesempatan ini. Apa itu variabel? Anda sudah mendapatkannya di mata kuliah yang terdahulu. Ibaratnya variabel adalah tempat keranjang, ya, keranjang yang dimana Anda bisa menaruh barang-barang sesuai dengan keranjangnya ya. Misalnya keranjang air untuk mengisi air, keranjang buah untuk mengisi buah, keranjang tanah untuk mengisi tanah, dan lain sebagainya. Jadi tiap keranjang bisa diisi sesuai peruntukannya ya. Jadi setiap keranjang bisa diisi sesuai dengan peruntukannya. Oke, untuk JavaScript ada beberapa tipe data primitif dari JavaScript. Pertama itu number. Anda tahu ya, number bahasa Indonesia adalah bilangan, floating point number, desimal, integer, bilangan bulat, dan lain-lain. Kemudian ada string. String itu sequence of character, apa ya? Deretan karakter ya, yang biasa digunakan untuk teks ya. Kemudian ada lagi tipe data boolean. Seperti Anda ketahui, tipe data boolean cuma ada dua, true dan false. Logical data type ya. Tipe data boolean adalah tipe data logikal, logik ya. Ada dua, true atau false. Undefined itu tipe data yang nggak punya nilai ya. Tidak punya nilai, belum ada isinya. Jadi masih keranjang tapi belum ada isinya ya. Keranjangnya nggak ada isinya ya. Kemudian null itu hampir sama seperti undefined. Dibandingkan bahasa pemrograman lain, JavaScript memiliki fitur dynamic typing. Apa itu dynamic typing? Bisa diumpamakan begini, jika Anda masih ingat di C++, tipe datanya harus ditentukan, nama variabelnya harus ditentukan. Kalau di JavaScript, Anda mengetikkan seperti ini, nanti kita praktekkan, mengetikkan var, kemudian nama variabelnya. Oke, kita langsung praktekkan saja. Oke, di sini Anda perhatikan, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu jika JavaScript berbeda dengan bahasa pemrograman Java ya. Bahasa pemrograman Java dan JavaScript bedanya seperti apa? Bedanya seperti car dan carpet ya. Kalau car itu mobil, carpet adalah karpet ya. Jadi car dan carpet itu berbeda. Itu juga dengan Java dan JavaScript. Itu dua hal yang berbeda ya. Oke, kita mulai saja dari sini. Anda lihat di sini, ini var berarti variabel ya. Kemudian ini nama depan itu nama variabelnya. Saya isi variabel ini dengan Nadia, dan Anda bisa tebak ini tipe data string ya. Console.log nama depan, ditampilkan isi dari variabel dengan nama depan. Isinya adalah Nadia. Kita lihat di sini hasilnya Nadia ya. Oke. Kemudian strip ini itu untuk membuat komentar ya. Jadi program codingnya tidak dieksekusi ya. Oke, kita hapus dulu. Di sini saya membuat variabel dengan nama belakang diisi Huta Galung. Ini tipe datanya Anda tahu ya, bisa ditebak ini string ya. Kemudian ini variabel age, bahasa Indonesia saja ya, kita ganti dengan umur ya, variabel umur. Umurnya berapa? 18. 18 ini apa? Number ya, tipe data number. Kita lanjutkan lagi yang ini. Nah, ini var, tipe datanya apa ini? Kalau true. Kalau true itu berarti tipe data boolean atau logika ya. Anda bisa menampilkan isinya true ya.
Karena umurnya sudah 18 tahun, berarti di atas 17 tahun berarti sudah dewasa ya. Di atas 17 tahun, 17 tahun kan sudah dewasa. Oke, kita lihat hasilnya. Saya save. Ya, di sini Anda lihat di sini true ya. Kita lihat lagi. Nah, kita buat variabel namanya kerja. Tidak kita isi. Kita tampilkan nanti hasilnya seperti apa di sini, kita lihat ya. Save. Hasilnya adalah undefined ya. Seperti saya bilang tadi, variabel tipe data undefined, berarti tipe datanya itu tidak punya isi, keranjangnya belum diisi, nggak ada isinya, jadi tidak bisa didefinisikan. Nah, kita coba di sini, saya hapus ini dulu. Saya simpan. Nah, sekarang ada isinya ya. Tipe data ini kerja, tipe datanya adalah string ya. Variabelnya namanya kerja, tipe datanya string, isinya artis, ARTIS ini ya. Kita tampilkan variabel kerja adalah artis gitu ya. Kita coba yang ini. Apa yang terjadi kira-kira saudara-saudara? Saya simpan. Nah, ada syntax error. Kenapa? Karena untuk penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka ya. Tidak boleh menggunakan angka. Kita coba di sini. Saya hapus saja. Nah, apakah ini bisa? Ya, bisa ya, tidak masalah. Karena saya pakai strip bawah. Kalau misalnya tambah A juga nggak masalah. Nah, file save. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya saya pakai dan, nah, dan 5 tahun. Anda lihat di sini. Nah, error juga ya. Tidak boleh pakai ini, pakai dolar. Coba kita pakai dolar, bisa tidak? Bisa ya kalau pakai dolar. Pakai angka tidak bisa ya, kita sudah tahu tadi. Oke, demikian untuk variabel, nanti kita perdalam. Kali ini kita akan membahas variabel mutation dan type coercion. Type coercion itu pemaksaan, perubahan tipe data dari tipe data yang satu ke tipe data yang lain. Kalau variabel mutation itu perubahan variabel dari satu variabel ke variabel yang lain. Oke, untuk yang pertama kita lihat di sini ada dua variabel, variabel nama depan ya. Ini tipe datanya string ya. Nadia ini NADYA. Kemudian juga ada variabel umur, tipe datanya ini number ya, bilangan. Oke. Anda ingin menampilkan keduanya. Ya, kita coba. Saya sudah siapkan di sini. Ya, ini console.log di konsol ditampilkan nama depan dan umur ya. Hasilnya seperti apa? Kita coba. Oke, Anda lihat di sini hasilnya seperti ini. Nadia ini spasi ya, spasi 28. Apa yang terjadi di sini? Nadia dengan tipe datanya string ya. Ini 28, tipe datanya number. Begitu masuk ke sini, terjadi type coercion. Type coercion itu pemaksaan. Pengubahan dari tipe data yang sebelumnya adalah number dijadikan tipe data string ya. Variabel nama depan isinya Nadia yang adalah string, kemudian ada spasi. Kemudian variabel umur yang isinya 28, tipe datanya awalnya adalah number, di sini berubah menjadi string ya. Kalau di JavaScript seperti itu, jadi lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman lain di mana Anda harus mengubah tipe datanya dahulu baru bisa seperti ini. Kalau di JavaScript secara otomatis dia melakukan type coercion ya.
Satu contoh lagi untuk type coercion ya. Di sini saya membuat dua variabel, pekerjaan dan sudah menikah. Variabel pekerjaan saya isi dengan apa ini tipe datanya? Ini tipe data string ya. Diisi dengan tipe data string guru. Sudah menikah, variabel sudah menikah saya isi datanya dengan variabel tipe data boolean ya. Kemudian saya tampilkan console.log nama depan, berarti nama depan adalah Nadia ya. Nadia adalah seorang berumur, bentar, nah di sini saya tambahkan saja, oke. Adalah seorang berumur, umur ini variabel umur, tipe datanya number, masuk ke sini 28 ya, 28 tahun. Pekerjaan tipe datanya string ya. Pekerjaannya isinya guru. Variabel pekerjaan isinya guru, tipe datanya string. Apakah sudah menikah? Sudah menikah itu variabel dengan tipe data boolean ya. Di sini semua diubah menjadi tipe data string nanti ya. Oke, kita coba. Anda lihat di sini, Nadia, nama depannya yang ini ya, adalah seorang berumur 28, berarti variabel ini, variabel umur ya. 28 tahun, guru. Apakah sudah menikah? False ya. Di sini false pun yang sebelumnya adalah tipe data boolean menjadi string ya. Ini namanya type coercion ya. Pemaksaan perubahan tipe data. Semisal saya tidak mengisi booleannya, apa yang terjadi? Saya simpan. Variabel ini jadi tidak terisi dengan menjadikannya sebagai komentar ya. Anda baca di sini, jadinya seperti ini. Nadia adalah seorang berumur 28 tahun guru. Apakah sudah menikah? Undefined. Undefined pun menjadi tipe data string ya, jadi tipe data string di sini. Kita lanjutkan dengan membahas variable mutation ya. Apa itu variable mutation? Jadi perubahan variabel tipenya ya. Anda lihat di sini. Saya kasih contoh saja. Anda lihat di sini, variabel umur. Di atas kan sudah ada variabel umur, ya. Dan tipe datanya number ya, bilangan. Tapi di bawah ini Anda ubah 28 yang adalah string ya. Itulah yang luar biasa dari JavaScript. Anda tidak perlu mengubah-ubah lagi, dia otomatis langsung mengetahui kalau ini tipe datanya string ya. Dia berubah menjadi tipe data string ya. Oke, kita lihat lagi juga di bawah sini pekerjaan ya. Pekerjaan awalnya guru ya. Berubah di sini menjadi sopir ya. Bisa berubah seperti ini tanpa repot-repot ya. Oke, sekarang kita menggunakan alert. Alert itu buat apa? Nanti Anda lihat ya. Nama depan berarti Nadia adalah seorang berumur. Nanti yang tampil yang terakhir ini 28, yang bentuknya string ini ya. Pekerjaan apa? Sopir atau guru. Yang terakhir ya, sopir. Isi merit, apakah sudah menikah? Sorry, kita ganti bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah. Apakah sudah menikah? Sudah menikah berarti apa? Saya tidak ngisi ini, jadi undefined. Oke, kita coba save. Nah, Anda lihat di sini menggunakan perintah alert, fungsi alert, function alert, message-nya keluar di sini ya. Pesannya keluar di sini. Nadia, nama depan, adalah seorang berumur 28, ya kan? 28 ini ya. Sopir.
Apakah sudah menikah? Undefined, karena saya tidak mengisinya ya. Oke, untuk alert Anda tinggal mengklik ini untuk menutupnya ya. Oke, tadi kita sudah mengetahui cara penggunaan fungsi alert ya. Sekarang kita coba fungsi prompt. Fungsi prompt ini untuk menyimpan data yang diberikan oleh pengguna ya, oleh user. Oke, kita coba ya. Misalnya, kita buat variabel dengan nama belakang ya. Variabel nama belakang. Nah, isinya adalah masukan yang diberikan oleh user ya. Nah, kemudian ditampilkan di konsol nama depan spasi nama belakang. Kita coba. Oke. Yang tampil pertama adalah alert yang ini, yang pertama ini ya. Nah, dia bla 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 sudah menikah ya. Oke. Nah, selanjutnya yang tampil adalah ini. Prompt-nya. Apa nama belakangnya? Kita kasih misalnya Huta Galung. Oke. Nama belakangnya masuk ke dalam variabel nama belakang ini. Oke. Nah, tampil di konsol seperti ini ya.